Saat ini, Mak-Mak sedang berada di pusat agribisnis Petani Agro Center yang letaknya ada di Soropadan, Pringsurat, Temanggung. Event kali ini bertajuk Jateng Agro Innovation Expo 2024. Kali ini saya tidak didampingi Ato karena Ato Anis sekarang sedang ada berhalangan, tidak bisa ikut ke expo ini. Jadi ya udah, saya sendiri nggak apa-apa. Nanti di dalam kita lihat ya ada apa aja. Sama narasumbernya juga pasti keren. Ya, tetap di acara Mak apa? Makna makan, karena makan harus bermakna. Oke, yuk kita masuk yuk. Pada expo kali ini dengan tema Semangat Inovasi Mewujudkan Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia Emas 2024. Acara yang berlangsung dari tanggal 21 sampai 26 Agustus 2024 ini bertujuan mempertemukan pemangku kepentingan di sektor pertanian, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum guna memperkenalkan inovasi teknologi di bidang pertanian dan agroindustri. Di episode ini agak beda dari biasanya, geng. Kalau biasanya kan kita membahas tentang makna dari sebuah makanan tuh. Nah, kalau yang sekarang makna dari jerih payah bagaimana membuat sumber-sumber yang menghasilkan bahan makanan. Tidak kan? Pak Pus Mindar ini latar belakangnya Pak Pus ini aktivis pertanian atau apa nih Pak sebutannya? Kalau organisasi ya, saya punya organisasi itu dari tingkat desa, namanya Ketua Gapoktan. Gabungan Kelompok Tani Desa Soropadan. Di tingkat kecamatan, kabupaten sampai dengan tingkat pusat ada namanya Kontak Tani Nelayan Andalan, KTNA. Tapi walaupun Temanggung nggak ada nelayannya ya? Nggak ada, tapi karena identik wong itu nasional loh jenengan ini. Saya Ketua KTNA Kabupaten Temanggung. Saya di ada forum Gapoktan Kabupaten Temanggung, dan saya ketuanya forum Gapoktan Kabupaten Temanggung. Saya juga pemerhati kali, jadi kami juga tidak hanya ngurusi pertanian dalam arti ini, tapi pertanian yang kaitannya dengan unsur pertanian kan mesti ada air. Nah, kami juga ada dengan Pak Anies itu kami ada satu kegiatan namanya Tim Koordinasi Sumber Daya Air Progo WS Pos Progo Pak Serang. Ini kami punya SK dari Menteri PUPR. Sama dengan Pak Anies itu. Itu apalagi Temanggung memang ya, gudang air mestinya ya, harapannya ya Pak ya. Ya, Temanggung ini harapannya kan menjadi daerah tangkapan air yang nanti disuplai ke daerah Magelang, Jogja dan sekitarnya. Tadi ngelihat background Bapak itu organisasinya banyak banget tuh, pasti jarang tidur ini, jarang tidur siang ini Bapak ini ya. Akhir-akhir ini sebenarnya yang harus menjadi stressing dari pemerintah itu adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini harus menjadi pusat perhatian pemerintah kan gitu. Karena kalau kita lihat di lapangan Mas, yang namanya petani sawah itu usianya sudah di atas 50 tahun. Di bawah 50 tahun sudah jarang petani menanam padi. Mungkin petani ada, tapi tanamannya hortikultura seperti lombok, cabai, ataupun hal-hal yang lain, bawang merah dan lain sebagainya kan. Kalau anak muda kan orientasinya kan pasar. Pasarnya seperti apa? Pasarnya bisa nyerap atau tidak? Terus fluktuasi harganya seperti apa? Berarti lama-lama kita bisa makan cabai, lauknya nasi ya? Karena banyak cabainya daripada nasinya. Ya, justru ironisnya kan gini. Negara kita tuh katanya negara agraris. Kita butuh sawah, punya sawah banyak. Tapi kenapa sering kita ngimpor dari Taiwan? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ya, ini yang menjadi problem kita. Jadi harusnya memang sekarang ini di era yang akan datang, pemerintahan baru ini memang harus siap dengan ketahanan pangannya. Petani tidak bersemangat untuk menanam padi karena harga padi tidak pernah naik. Harga pupuk itu terus naik, harga padinya tidak. Berbanding terbalik. Ya, untuk itu kami dari Gapoktan Migunani Desa Soropadan ini berinisiasi mengajak petani kita coba meninggalkan pupuk kimia.
Dari pupuknya ya Pak ya? Dari pupuknya harusnya kita ngawali hal itu pasti harus dari masalah yang ada kan gitu. Kalau di masalah petani kan masalahnya pupuk mahal. SWOT itu Pak ya? Pupuk dia tidak tersedia dan lain sebagainya. Makanya kita harusnya bergerak mulai dari permasalahan yang ada di tingkat petani. Permasalahannya apa? Ternyata pupuk harganya mahal dan sebagainya. Tahun ini untuk Soropadan ini kan Soropadan Agro Inovasi Expo. Jadi temanya kan yang di sini yang ditonjolkan kan inovasi. Yeah. Maka kami membawa inovasi ini pada satu produk pupuk namanya Nitrobakter. Nah, Nitrobakter ini nanti petani tidak usah repot-repot membeli pupuk kimia, cukup membuat sendiri dengan Nitrobakter ini sudah bisa. Dari sebagian besar dari empon-empon dan lain sebagainya. Dan kita sudah dicoba di beberapa tempat sebagai satu perbandingan saja. Ini ada petani belakang ini, belakang agro ini menggarap sawah kurang lebih 5.000 meter persegi atau setengah hektar. Saya tanya kepada petaninya pada saat memakai pupuk kimia, modalnya berapa untuk pupuk? Ternyata modalnya sekitar 3.500.000-an untuk pupuk. Sekali musim panen? Sekali tanam. Ya. Kita coba dorong untuk memakai Nitrobakter ini, dan ya memang gambling awalnya. Dari kimia langsung kita putus. Sekarang coba kita putus, tidak usah pakai kimia, pakai ini. Kalau nanti ada kegagalan kami tanggung jawab kan gitu. Harusnya kan gitu. Mantap jadi petaninya. Yes, ya. Jadi petaninya. Sehingga dicoba dengan Nitrobakter ini perolehan panenannya sama dengan yang kimia. Perolehannya memang masih sama, belum di atas kimia, tapi masih tetap sama. Tapi pengeluaran petani jauh turun. Yang tadinya 3.500.000 menjadi 300.000. Cukup 300.000 panennya sama. 10%. Ya, 10%-nya. Kalau ini Pak, Expo sendiri nih, hubungan Expo dengan ketahanan pangan itu sepenting apakah penyelenggaraan Expo itu Pak? Sebenarnya Expo ini kan sekali lagi Expo ini hanya semacam showroom ya, semacam apa namanya, bisa dilihat visualisasi bagaimana caranya kan itu. Tapi Expo ini tidak apa namanya, tidak berdampak masif terhadap perkembangan pertanian. Ini Expo ini hanya sekedar ini caranya nandur padi seperti ini yang baik, pupuknya seperti ini yang baik, cuma edukasi. Nah, edukasi ini kan tidak semua bisa menerima edukasi dengan baik. Mungkin ada tahapan-tahapan, sehingga Expo ini sudah kita mulai sejak tahun 2003 sampai sekarang ya kondisinya ya orang animo untuk datang ke sini sudah luar biasa. Setiap ada event ini luar biasa sekali. Dan nggak hanya petani toh yang datang? Tidak hanya petani, ada pemerhati pemerhati pertanian dan juga yang tertarik terhadap dunia pertanian mesti datang. Kalau kami di sini penelitian, Pak. Apa yang diteliti? Tentang varietas padi. Oh, memang gimana varietas padi itu gimana kok sampai diteliti? Urgensinya apa nih? Ke preferensi petani memilih yang mana, varietas apa yang diinginkan. Oh, maksudnya untuk daerah tertentu cocoknya apa begitu? Ya, mungkin ini lebih ke umum sih. Misalkan suka terkait dengan bulirnya yang berbentuk lebih lonjong atau lebih bulat. Nah, coba ini diterangkan yang ada di sini nih. Ya, baik. Jadi di sini kami sedang meneliti 5 varietas tanaman padi, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui varietas padi mana yang dia memiliki pertumbuhan unggul maupun memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit. Nah, di sini ada varietas padi Serinuk, Mantap, Impari 32, Gamagora, dan IPB 3S. Nah, penelitian ini telah masuk ke minggu 9, di mana itu masuk ke dalam fase vegetatif, dan setelah kami lihat dari kelima varietas tanaman padi ini yang pertumbuhannya paling cepat itu adalah varietas IPB 3S. Dan penelitian ini masih berlanjut sampai nanti padi memasuki fase generatifnya dan dipanen begitu, Pak. Oh, kenapa kok ini paling unggul IPB 3S ini? Karena dia memiliki pertumbuhan yang dimana dapat tumbuh sampai sekitar 155 cm, Pak. Jadi dia selain dapat tumbuhnya pesat, dia juga dapat mencapai pertumbuhan maksimal 155 cm. Karena kalau
tinggi segitu tuh apa? Kelebihannya buahnya banyak atau gimana? Bisa Bibitnya banyak. menjadi potensi dia dapat menghasilkan malai padi yang lebih banyak sehingga dapat menghasilkan gabah yang lebih banyak. Oh, gitu. Tanamnya mau diapain ini? Mau ditanam di rumah. Oh, taruh di rumah. Ini tanaman apa toh? Merah, pohon beringin, kali star Tanjung. Oh, terus ini yang nyuruh beli tanaman siapa? Bukan, ini ambil kupon. Terus ditukar saja. Oh, kalau kamu suka tanaman nggak? Suka. Kenapa kok suka? Ya, cantik. Hah? Cantik. Oh, cantik, seger gitu ya. Ya, makasih ya Rizky ya, dirawat ya tanamannya ya. Wah, di kegiatan expo ini ternyata ada bagi-bagi bibit tanaman gratis. Yuk, kita lihat yuk, kayak apa? Wah, asik nih, bisa dibawa pulang. Halaman rumah jadi rimbun, udara jadi seger. Wah, sepoi. Pak Man, kenapa kok cari bibit di sini, Pak Man? Ya kebetulan ini ada kupon gratis, lah dimanfaatkan untuk penghijauan di rumah. Oh, tapi basicnya jenengan suka tanaman? Ya bertanam aja, Oh. suka hijau-hijauan. Okay. Oh, sudah ada tanaman apa aja di rumah? Di rumah ada beringin, itu ada tanaman-tanaman kecil-kecil lah, kayak kamboja gitu. Pentingnya apa sih Mas kalau tanaman banyak di rumah ini? Ya untuk hijauan, untuk biar menyegarkan udara biar sirkulasi kan bisa, kalau ada tanaman kan sejuk. Oksigennya banyak ya? Ya oksigennya banyak. Okay. Kalau ini ada acara bagi-bagi bibit ini menurut jenengan gimana? Ya bagus untuk warga yang belum punya tanaman, biar ditanam di rumah untuk penghijauan. Apalagi anak kecil itu khususnya anak-anak yang sekolah itu memperkenalkan, oh ini tanaman untuk hijau-hijauan di rumah. Jadi menjaga lingkungan. Ya betul, menjaga lingkungan. Yang jelas Soropadan Agro Expo ini dimulai sejak tahun 2003 sampai sekarang. Setiap tahun ada event kegiatan, dan kegiatan-kegiatan itu memang khusus tentang pertanian. Tentang pertanian. Terus di antara itu Pak, di antara 2003 sampai sekarang itu eksistensinya gimana Pak? Apa naik turun atau? Ya naik turun gratis pada saat COVID. Kalau sebelum COVID itu eksis, setiap tahun ada kegiatan, 3 bulan ada pasar lelang dan sebagainya, karena memang ini menjadi showroomnya Jawa Tengah, jadi harus diisi oleh provinsi. Ini penanggung jawab kegiatannya adalah Sekda Provinsi. Kalau yang tahun ini adalah Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Oh, jadi penanggung jawab kegiatan. bisa beda-beda ya Pak ya? Ya, kalau pas tinggal eventnya, kalau dulu kita bagi ada tahun ganjil dan tahun genap. Tahun genap itu ada SAE, Soropadan Agro Expo. Kalau tahun ganjil, Soropadan Informasi Pertanian gitu ya. Oh. Nggih. Itu biar ini Pak ya, biar ya sebenarnya hampir sama, cuma membedakan tema saja. Oh, tapi penyelenggaranya sama. Penyelenggaranya sama. Sama ya. Oh, jadi lebih kepada tematik gitu aja Pak ya. Kelincinya kok agak-agak bisa naik meja barang ini, gimana ceritanya ini? Rodok gaya nih kelincinya ini, naik meja, makan di atas meja. Apa sih menariknya dunia pertanian buat anak muda itu? Menariknya tantangan aja buat kita, kan generasi muda jarang banget yang ada petani ya. Jadi kayak ayolah kita ini sebenarnya tuh keren, karena kan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ya pangan, nggak akan pernah mati gitu loh. Jadi biar pengen ngajakin aja ke teman-teman muda biar kita peduli terhadap pertanian, kita bisa berkontribusi di dalamnya kayak gitu. Oh, terus kondisi pertanian sekarang gimana? Bisa cerita? Ya masih banyak butuh ini inovasi teknologi, dan pastinya butuh peran pemuda di dalamnya biar itu tadi regenerasi itu ada, terus juga petani bisa dimudahkan dengan inovasi yang ada. Jadi kita masih butuh terobosan-terobosan baru untuk memudahkan petani dalam menjalankan pertaniannya, memberikan keuntungan yang lebih untuk petani supaya petani lebih makmur sejahtera. Mak Makna makan. karena Setiap makan harus bermakna. Terima kasih Kakak.